Nggak apa-apa, masuk aja kalau Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya, itu terkait warganya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan, ibu tidak kooperatif. ini tahu. Ibu jangan ngebohongin kita. Saya pernah klarifikasi. Enggak, karena gini, ini laporan juga dari pengawas kita tenaga kerjaan, juga sama diperlakukan hal yang sama. Berkali-kali mereka ditolak, kemudian ibu juga tidak kooperatif. Karena alamatnya keliru, Pak, bukan alamat. Jangan hal teknis lah Bu, itu jawaban itu kan hal teknis. Karena gini, Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Dia negara Bu. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nah boleh ibu marah-marah. Masa negara meras sih? Saya nggak tahu, Pak. Saya masih Gitu. di luar kota. Karena di sini saya dengan Pak Kapolres, Wakil Wadirum Polda dan sebagainya, Iya, gitu. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. iya, Pak. Itu Pak Wakil itu siapa yang ditahan ijazahnya? Ada teman-teman udah datang belum tuh? Siapa? Kawan-kawan yang ditahan? Teman-teman ada. Ditahan kenapa Bu? Alasannya apa? Saya nggak nahan, Pak. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Ibu sudah korporatif aja sih Bu. Kami bukan ini kok, Iya. bukan preman, kita bukan Tahu, preman. Pak. Saya nggak nahan, Pak. Tempat saya ini kan harian lepas. Jadi kalau memang saya ada kerjaan masuk, kalau enggak, Tuh, ini domain kita negara nih Bu ya, saya pakai ini yang negara nih Bu. Melihat Pak Wali seperti menurut saya dihina itu penghinaan buat kita Bu, gitu loh. Dan saya melihatnya pada konteks itu beliau bicara soal ijazah, tidak bicara tentang narkoba. Kemudian orang berpikir menginterpretasikan di luar konteksnya karena ada penolakan dari ibu, ya wajar lah. biasanya serahkan kemudian. Ini ngawur nih. Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok, Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Ya, Pak, tapi saya jangan dibentak dong. Kita nggak gepuk, nggak mukul kita. Iya. Bukan, aneh. Kok ini nyerang ke sini? Ini ke sini gimana sih? Jasanya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Menerima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Wah, enggak. Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima rekaman yang ini. Saya kenal. Tapi pernah ketemu? Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah. Ijazahnya yang bersangkutan ini siapa namanya ini? Dan SKCK. Waktu daftar. Vero, kamu nanti berbongkar. Oke ya, Kamu, ini Vero. Pak Vero, ini banyak Hati-hati. ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Kita dulu nih. Kawan melihatnya hal itu, kejadiannya hari sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara nggak dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya, sementara dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. masa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Apalagi Ada sanksinya, bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh.